Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحديث الآمم يا ربي المصطفى من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم يا ربي وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة بنجل الفتوح المنوح والرسوح التوبة النسوح صالح الجسد والروح إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وثم إلى شيخنا المؤلف الكتاب الشيخ الإمام ابن حجر العسقلاني وثم إلى شيخنا كي حجي مهاجرين البكاسي وثم إلى شيخنا الحبيب علي بن محمد الحبسي وعلي بن عبد الرحمن الحبسي وثم الحبيب محمد بن علي الحبسي وثم الحبيب عبد الرحمن بن علي الحبسي ووصولهم ووفورهم وثم إلى مشايخنا في هذا المسجد ووصولهم ووفورهم من الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Hadratul mukarramun, para alim wal ulama, para asatidah, para guru-guru, wabil khususnya yang sama-sama kita hormati segenap pengurus Masjid Jami Ar-Riyad. Kita doakan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala panjangkan umurnya fi sihhatin wa lutfin wa afiyah. Wabil khususnya juga ketua masjid kita Al-Mukarram Ustaz Nurdin yang sedang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya. Allah berikan kesehatan juga buat guru kita, para sesepuh kita di kampung ini. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Dan juga yang kita hormati Ustadz Mahdi beserta para asatidz, para imam yang lainnya. Kita melanjutkan kajian kitab kita, yakni kitab Bulughul Maram, di mana kita masih membicarakan tentang perkara haid. Kita masuk kepada hadis ke-7 yang diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, ia mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruni fa'attaziru fayubashiruni wa ana haidun, muttafaqun alaih. Dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, ia mengatakan bahwasanya dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan aku agar aku mengenakan kain. Jadi ini judulnya adalah alternatif bagi orang yang sedang haid. Ya.
kita di Indonesia ini umumnya itu melakukan pernikahan itu sulit, ya, nggak semudah orang di Arab. Orang kalau mau nikah kalau di kita ya ngumpulin duit dulu, kenalan dulu, ta'aruf dulu, prosesnya panjang. Sehingga apa? Sehingga ketika nikahnya sulit, ya, maka pun cerainya pun juga sulit. Ya. Kalau orang Arab enggak, orang Arab nikahnya mudah, cerainya mudah. Begitupun nambah istri, sangat mudah. Ya. Saya pernah waktu ke Madinah, lagi ke toko buku, ada orang masih muda, mungkin lebih muda dari saya. Saya tanya, ya, berapa bini ente? Ya. Kam zaujatuk? Kata dia, istri saya 2. Wa anta kam? Wahid. Doib, anta doib. Dikata lemah kita. Padahal kalau di Indonesia ya punya 1 istri itu bisa sama 4 istri. Ya. 1 istri yang kita punya itu bisa sama dengan 4 istri yang orang Arab punya. Karena tadi saya bilang, karena susah. Ya, mau nikah susah, mau cerai susah, mau nambah susah. Ya. Bahkan ada syaratnya di KUA itu atas izin dari istri yang pertama. Nah, jadi kalau misalnya istri kita lagi haid, sedangkan bulannya bulan Maulid, tiap malam makan kebuli, makan kambing, pusing nggak wala? Ya. Sehingga muncul hasrat, muncul keinginan, apalagi di daerah seperti kita Jakarta, keluar dikit udah ngelihat banyak yang bukan mahram kita, otomatis kepikirannya perempuan. Solusi terbaiknya adalah sebagaimana yang diceritakan bahwasanya Sayyidina Umar suatu hari ngelihat perempuan di pinggir jalan, buru-buru pulang ke rumah. Kenapa? Yang di jalan sama yang di rumah. Permasalahannya yang di rumah lagi lampu merah. Nah, terus bagaimana solusinya? Inilah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa Rasul ajarkan? Rasul perintahkan istrinya untuk memakai sarung, fayubashiruni, kemudian Rasul menyentuh saya. Tuh, ya. Kalimat yubashir itu maknanya artinya adalah bashar. Ya. Basyarah maknanya adalah kulit. Ya, artinya apa? Rasul ini dalam bahasa kinayahnya melakukan melakukan suatu suatu hal yang bisa mengganti daripada jima tersebut. Ya. Jadi Rasul nggak jima, cuman Rasul yubashir. Ini bahasanya apa ya? Bercumbu lah ya. Mungkin bahasanya yang lebih tepat bercumbu. Ya. Wa ana haid, dan dikatakan oleh Sayyidah Aisyah, sedangkan aku dalam kondisi haid. Ya. Jadi orang yang lagi haid, ya itu nggak apa-apa kita kita peluk, kita cium dan sebagainya. Ini yang belum nikah tutup kuping aja ya. Ini khusus yang udah nikah nih. Ya. Jadi nggak dosa nggak, ya. Ini alternatif, artinya apa? Yang penting kan tujuannya, ya. Husnul khotimah, ya. Susah nih bahasanya nih, ya. Banyak anak-anak kecil nih takut nggak paham nih, ya. Kalau bahasa kata laki-laki nggak pengen banyak-banyak, asal sudah inzal, ya. Paham inzal? Nggak paham juga lagi inzal. Inzal itu sudah keluar air mani selesai. Ya, bi ayyi thariqatin kanat, dengan cara yang bagaimana aja, yang penting udah selesai, begitu. Itu kan intinya di situ, ya. Mau entah dengan cara dicium, ya. Anak saya pakai bahasa Arab nih, jadi sebagian nggak paham nih. Dengan cara dipeluk atau dengan cara istimna. Ya, istimna itu adalah mengeluarkan sperma dengan jalan, ya, lewat istri gitu, ya, dengan wasilah tangan istri. Tapi kata ulama, ya, istimna itu walaupun istri yang melakukan bisa jatuhnya makruh. Kenapa dikatakan makruh? Karena istimna yang dilakukan istri itu setingkat dengan azal, dan azal makruh. Apa itu azal? Azal itu mengeluarkan sperma di luar rahim. Jadi kalau kita punya istri, kemudian menjelang kita selesai daripada hajat kita keluarkan cuman di luar, itu namanya azal. Nah, istimna dengan azal mirip-mirip tuh, ya. Nah, cuman itu juga termasuk solusi juga, ya.
walaupun makruh, tapi indal hajah maka hilang makruhnya. Ya. Jadi buat para bapak-bapak nggak usah pusing-pusing ya, kalau bininya lagi haid nggak usah cari di Sukabumi lagi, nggak usah nyari kemana-mana, udah ya tinggal apa yang tadi itu ya, wasilahnya itu. Jangan beralasan begini, bapak kok nikah lagi? Iya, saya gimana nggak mau nikah lagi, saya punya istri haid terus ya. Ini yang bahaya. Dalam kitab disebutkan ada sebuah hadis Nabi kita Muhammad SAW bersabda, la'anallahul ghaisah wal mughawwisah. La'anallahul ghaisah wal mughawwisah. Kata Rasulullah, Allah melaknat perempuan yang ghaisah. Apa ghaisah? Ghaisah itu adalah perempuan yang kagak ngasih tahu bahwa dirinya lagi haid. Sehingga apa? Sehingga suaminya menjimaknya, tuh namanya ghaisah, Allah laknat ya. Begitupun Allah laknat perempuan yang mughawwisah. Apa mughawwisah? Perempuan yang selalu bilang haid padahal kagak haid. Agar apa? Agar nggak ngelayanin suaminya itu. Jadi yang ghaisah ya laknat Allah, yang mughawwisah dilaknat Allah, tuh ya. Baik bilangin istri kita ya. Itu ajarkan istri kita tentang masalah haid. Naudzubillah min dzalik, kalau seandainya kita berjima di waktu istri kita sedang haid, yang kemarin saya bahas, salah satunya ya bisa terkena penyakit kanker ya. Jadi baik-baik nih ya. Bahkan dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, wa haqal Ghazali annal wat'a qabla al-ghusl, bahwasanya berhubungan sebelum mandi nih, udah bersih, udah suci, cuman belum mandi doang. Kata Imam Ghazali, yurisul judam, bisa mewariskan penyakit kusta. Tuh, hati-hati ya. Jadi kita wajib ajarkan ini kepada istri kita. Wakil ada yang mengatakan yang kena kusta adalah al-wati, yaitu suaminya, ya, atau istrinya. Wakil ada yang mengatakan yang kena kusta itu adalah walatnya, anaknya. Jadi kalau orang berhubungan, bininya belum mandi, terus dia nyampur sama bininya, terus dia mengeluarkan spermanya di situ, nah nanti dia khawatirkan anak yang lahir kena penyakit kusta. Itu kata Imam Ghazali itu ya. Jelas ya. Jadi demikian tuh ya solusi yang diajarkan Nabi kita Muhammad SAW. Nah sehingga apa? Sehingga dikatakan di sini fihi dalilun ala anna Nabi SAW yubashiru Aisyata inda mahadat. Dalil ya, disinilah dalil bahwa Nabi tetap bercumbu dengan Sayyidah Aisyah sedangkan ia dalam keadaan haid. Tuh ya. Kalau orang Yahudi kagak, kemarin sudah kita bahas ya. Orang Yahudi dijauhin, dibikin rumah terpisah, nggak diajak makan bareng, nggak boleh minum bareng. Kalau kita orang Islam enggak. Ya, bahkan dalam riwayat Sayyidah Aisyah lagi makan daging, lagi haid, dimakan sama Nabi kita Muhammad bekas makanan gigitannya Sayyidah Aisyah. Lagi minum, bekas minumnya diminum sama Rasulullah. Lagi duduk, Rasulullah berbaring di pangkuannya sambil disisirin oleh Sayyidah Aisyah. Itulah luar biasanya ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuh. Fastufida minhu ala jawazil mubasyarah. Kata pensyarah, maka dari sinilah diambil pelajaran bahwasanya boleh bersentuhan sama istri lagi haid. Far Rasulu alaihi salatu wasallam kana yamliku nafsah. Tapi Rasulullah orang yang bisa menguasai dirinya. Faman malaka nafsahu anil wuku' fil farji al manhi, siapa orang yang bisa menguasai dirinya untuk tidak jatuh kepada kemaluan yang dilarang tadi, jaza ayyubasyara, maka boleh dia itu bercumbu dengan istrinya. Tuh ya. Wa amma man lam yahfaz nafsahu, siapa orang yang tidak bisa menjaga dirinya anil wuku' fihi, daripada terjatuh kepada yang haram, maka lam yajuz an yubashira zaujahu indal haid, maka enggak boleh dia bercumbu sama bininya ketika haid. Jadi patokannya tadi standarnya ya, kata Imam Nawawi adalah dia bisa menjaga dirinya. Jadi kita sebagai seorang suami ketika istri kita lagi haid, boleh kita bercumbu dengan mereka, boleh kita bersentuhan dengan mereka dalam artian yang intim, dengan syarat kita sanggup nahan diri. Kalau yang nggak sanggup nahan diri,
nggak boleh, haram. Ya. Bahkan nanti dibahas tuh batasannya adalah mabaina surrah wa rukbah. Batasan yang dilarang kata ulama antara pusar sampai dengkul. Itu yang dilarang tuh. Dan ulama banyak pendapat dalam masalah ini. Saya sebutin yang paling kerasnya adalah orang yang lagi head nggak boleh dipegang bagian ininya, nggak boleh dipegang. Illa di atasnya ada sarung baru boleh. Tapi kalau megang langsung pahanya nggak boleh. Pendapat yang paling keras. Ya, megang aja nggak boleh. Kenapa? Karena kalau udah megang wasilah untuk jima. Ya, nyetrum kalau kata orang sekarang apa? Nyetrum udah megang, masih megang doang kan begitu. Maka ini yang namanya saddud dzara'i, yaitu tindakan preventif. Jangan sampai terjadi hal yang dilarang. Maka perkara yang menjadi wasilah dilarang oleh hukum karena nanti jadi wasilah kepada yang haram. Ya sama kayak bulan puasa nyium bini. Apa hukum nyium bini ketika puasa? Ya. Ulama mengatakan kalau dia kuat menahan nafsunya ya boleh, kayak Rasulullah. Kalau orang nggak kuat nafsunya haram tuh ya. Nah, jadi sama tuh dari dengkul sampai pusar. Ada yang mengatakan ekstrim lagi. Ngelihat nggak boleh. Bisyahwatin. Ngelihat dengan syahwat. Saya mau tanya kira-kira orang mana yang ngelihat nggak syahwat gitu? Ya, istri kita halal, kita lihat syahwat nggak? Yang namanya laki-laki normal pasti syahwat. Maka ini pendapat pun memberatkan buat kita. Megang nggak boleh, lihat nggak boleh. Nah, alhamdulillah ada pendapat dari Imam An-Nawawi. Beliau mengatakan waqtarul Imam An-Nawawi. Imam Nawawi memilih pendapat. Nah, ini kalau kalimat ikhtaro maknanya Imam Nawawi berfatwa dengan kaidah beliau. Yang mana kaidah ini tidak sesuai dengan mazhab Syafi'i. Kenapa? Karena dipandang mazhab Syafi'i ini terlalu berat, takutnya umat malah khilaf semua. Daripada umat pada khilaf, pada salah, pada dosa, dipilihkan pendapat yang meringankan. Apa kata Imam Nawawi? Annalladzi yahrumul wat'u faqat. Tuh. Yang haram kata Imam Nawawi cuman berjima doang. Mau megang boleh nggak? Boleh. Mau lihat boleh nggak? Boleh. Asal jangan, ya. Asal jangan dukhul. Istilahnya jangan dukhul. Itu nyengir-nyengir kayak tahu aja ya. Ini kita coba samar-samarin nih biar dia pada nggak paham ya. Itu ya. Jadi semuanya boleh, mau megang boleh, mau nyentuh boleh. Nah, tapi kembali lagi kata Imam Nawawi, wastahsanal Imam An-Nawawi qaulan akhar. Nah, Imam Nawawi memilih ya pendapat yang lain dalam kitab Majmu'. Nah, kalau tadi di dalam kitab Raudhah. Jadi Imam Nawawi punya kitab banyak, di antaranya Raudhatul Talibin wa Umdatul Muftin. Di antaranya lagi Majmu' Syarah Muhadzab tebalnya segini. Dalam kitab Majmu' Imam Nawawi mengatakan ditambahin lagi syaratnya. Apa itu? Annal mubasyarah bisyahwatin fi ma dunal farji tajuzu mimman ghalabu halihi taqwa. Ya. Kata Imam Nawawi, bersentuhan dengan syahwat ya selain daripada kemaluan perempuan dibolehkan, tapi bagi orang yang sudah ya bisa ya atau orang yang sudah dikuasai oleh ketakwaannya itu ya. Jadi orang tersebut ada jaminan kagak bakal jima tuh, baru boleh itu. Inilah Masya Allah Imam Nawawi ya. Jadi kalau kita mau cari pendapat Imam Nawawi itu namanya ikhtiyarat namanya ya. Ikhtiyarat An-Nawawi itu cakep ya. Jadi Imam Nawawi ini ngelihat nih bahwasanya nih umat jangan sampai ada berbuat dosa nih. Daripada umat berbuat dosa sedangkan mereka masih pengen bermadzhab Syafi'i, nah dicarikan pendapat yang lain gitu ya. Lalu kemudian Allah berfirman wala taqrabuhunna hatta yathurna. Jangan kalian dekatin mereka, yakni perempuan, hatta yathurna. Ini dia. Wala taqrabuhunna. Ini kalimat kan kalau kita terjemahkan letterlock. Jangan dekati mereka. Apa yang kira-kira terlintas di benak kita? Perempuan nggak boleh dideketin. Ya. Makna taqrabuhunna ini adalah majaz mursal. Ya. Yang disebutkan seluruhnya padahal yang dimaksud adalah khas.
deket ya. Orang kalau deket ngapain sih sama perempuan? Biasanya ya, kalau ada perempuan kita bilang lo jangan deket-deket sama dia. Kenapa Bang? Ya, pasti kalau orang sudah dekat khawatir akan zina. Tuh. Makanya yang nggak boleh, jangan kalian berjima dengan mereka, begitu maknanya. Ya. Jadi bukan wala taqrabuhunna, jangan deketin berarti kita jauhin, bukan. Maksudnya jangan sampai dukhul. Jangan sampai apa? Dukhul. Sampai kapan? Hatta yathurna. Nah ini kalimat hatta yathurna ini ya, sampai suci, ulama beda pendapat tuh ya. Beda pendapat. Kenapa? Karena kalau perempuan sudah berhenti haid, udah suci belum? Perempuan udah berhenti haid, udah suci belum? Kalau belum berarti belum wajib sholat. Sedangkan kalau perempuan sudah berhenti haid, wajib gak sholat? Berarti udah suci belum? Saya ulang ya. Perempuan udah berhenti haid, udah suci belum? Belum. Kalau belum berarti belum wajib sholat. Wajib gak sholat kalau perempuan udah berhenti haid? Gimana sih jadi? Kalau perempuan udah berhenti haid namanya udah suci, makanya dia wajib sholat. Contoh, perempuan jam 12 udah bersih, wajib gak sholat? Berarti udah suci belum? Nah kalau belum, udah. Kan syaratnya perempuan sholat itu syaratnya kalau belum suci nggak wajib sholat. Ya, makanya kata Imam Suyuti, ini catatnya, kata Imam Suyuti, ya, tuh, boleh seorang suami menggauli istrinya meskipun belum mandi. Ya. Kata Imam siapa? Yang kata aneh ya, kata aneh lagi. Kemarin ngaji di Kuitang, Mas Paris katanya boleh. Kata Imam Suyuti. Dengan landasan apa? Perempuan yang sudah tidak haid, dia berarti suci. Ya. Walaupun belum mandi tuh, ya. Walaupun belum mandi. Ini ngomongin berjima nih ya. Tuh. Jadi kenapa Imam Suyuti bisa mengatakan demikian? Karena kalimatnya hatta yathurna, sampai suci. Perempuan yang sudah tidak haid maka dianggap suci meskipun belum mandi, maka dia wajib sholat. Ya. Orang haid jam 12 udah suci, dia nggak mandi sampai asar, tuh kodok gak tuh johor tadi? Johor dikodok gak? Kenapa dikodok? Karena tadi udah suci walaupun belum mandi, begitu. Ya, jelas paham? Ya. Makanya Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Uqudul Jen bisa ditulis, perempuan ketika suci wajib mengqadha 2 sholat sebelumnya. Ya. Kalau teks di kitabnya gini, kalau perempuan suci pada jam Qubailal Maghrib, menjelang Maghrib, ya kurang lebih 10 menit 15 menit sebelum Maghrib, maka ketika suci waktu itu dia wajib mengqadha zuhur dan asar. Ya. Jadi kalau dia sucinya sebelum Maghrib, wajib qadha apa? Zuhur dengan asar. Kenapa? Karena bisa jadi tadi zuhur dan asar udah suci, cuman dia belum ngecek tuh, ya. Berarti kalau perempuan udah berhenti darah udah suci belum? Udah suci meskipun belum mandi, tuh, ya. Karena kalimatnya hatta yathurna, ya. Begitupun sama orang yang bersih haidnya sebelum subuh, maka wajib mengqadha sholat maghrib dan isya sebelumnya. Karena dikhawatirkan dia itu sudah bersih ketika maghrib atau isya. Tuh, ini catat nih, baik-baik kasih tahu bini kita, kasih tahu anak kita bahwa kalau sudah bersih, qadhalah 2 sholat sebelumnya. Salah satu bentuk ihtiyat, bentuk kehati-hatian. Nah ini kata Imam Suyuti. Lain kata ulama jumhur apa? Nggak boleh, haram perempuan dijima sampai mandi. Itu kata jumhur. Kebanyakan ulama mengatakan wajib mandi dulu, baru habis mandi langsung jima boleh, gitu ya. Tapi kata Imam Suyuti boleh-boleh aja gitu ya. Cuman kalau kita pakai yang mana? Kita pakai yang mandi dulu. Ya, emang enak, emang belum mandi udah nyampur aja. Udah mana yang bau balsem lagi. Lakinya bawa matahari. Makanya luar biasa Nabi kita Muhammad SAW mengajarin kita kebersihan. Ya. Nabi kalau mau pulang ke rumah, dalam riwayat itu Nabi siwakan dulu.
sebelum masuk Nabi apa? Siwak. Ya. Kata kenapa Nabi siwak? Ini ngajarin buat kita kalau kita mau ketemu istri, mulut bersihin dulu, pulang bini ngobrol dan sebagainya, mulut kita wangi tuh. Padahal Rasul mulutnya wangi, tapi Rasul masih siwak, ngajarin kita. Ya. Sama kita mau jima, mau hubungan dengan istri kita. Ya, mandi dulu, bersih-bersih dulu, gosok gigi dulu ya. Jangan pulang maulid mulut masih bau kambing, langsung pulang cium tangan bininya masih bau kebuli, udah menyerobot aja sama bininya ya. Kata bininya, bang cuci mulut dulu bang, masih bau kambing, domba lagi kambingnya, masih ada bulunya lagi. Makan sop kaki masih ada bulunya ya. Tuh Islam tuh ngajarin bersih ya. Nah, makanya tadi dikatakan oleh jumhur ulama sebelum berjima mandi dulu tuh ya. Walaupun ketika orang sudah selesai dari haidnya dia sudah suci. Ya. Dalilnya apa ya? Nah, dalam sebuah hadis Nabi bersabda, "Wa man hama haulal hima." Siapa yang menggembala kambing di sekitar tanaman, yusyak ayyaqa'a fihi, dikhawatirkan ia akan jatuh ke tanaman itu. Kita punya kebun, sebelahnya kebun orang. Kita gembalain kambing di pinggiran kebun orang. Kira-kira tuh kambing bakal ke kebun orang enggak? Iya. Jadi kalau kita di tengah kan jauh. Lah kita ngembalainnya persis banget sebelah kebun orang. Ya kambing masuk ke situ. Ya. Nah, sama tadi kita sama istri kita. Ya, main-main ke kebun bini kita gitu ya. Ya mulai usap dengkul. Lama-lama kemana? Ya ke atas, lama-lama itu dia. Makanya ulama melarang, udah dah kalau bisa jangan nyentuh-nyentuh bagian dengkul lama pusar. Kenapa? Nyetrum. Iya. Kita dipijit nih bagian betis. Biasa nggak? Biasa. Coba pijit bagian paha dah. Pasti berasa beda. Ya. Apalagi ada bagian pusar dipegang nih, udah merinding gitu. Ya. Makanya Islam menjaga kita jangan sampai terjatuh sama yang haram. Maka tadi dikatakan sama Rasulullah, siapa yang mengembala kambingnya di sekitar kebun orang, khawatir nanti itu kambing jatuh ke kebun orang. Tuh, ya ini hadis tentang perkara syubhat. Perkara apa? Syubhat. Faman waqa'a fi syubhatin waqa'a fil haram. Siapa orang yang masuk ke dalam perkara syubhat, nanti dia juga akan masuk kepada perkara yang haram tuh ya. Nah, fal hadis ini ya dulu menunjukkan ala jawazil mubasyarah wa yarbut farjaha bil izatu. Hadis ini menunjukkan akan bolehnya bersentuhan dengan istri yang lagi haid dan juga perintah untuk mengikat kemaluan perempuan dengan sarung. Jadi kalau bahasnya biar aman silakan, cuman ikat pakai apa? Sarung, pakai rantai kalau perlu ya, kayak gembok. Ya, jangan sampai ada kejadian barusan saya dengar tuh di YouTube ada orang nanya gitu. Ustadz, bagaimana kasusnya kalau saya lagi haid, suami saya maksa saya Ustadz? Ya. Sampai suami saya bilang gini, kalau lu nggak nurut, lu istri durhaka, katanya begitu. Pertanyaannya, apakah istrinya kalau nggak nurut durhaka? Jawabannya, enggak. Ya. Terus bagaimana ya? Tadi saya bilang, ketika seorang istri diperintah oleh suaminya perkara yang haram, Nabi bersabda, la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Nggak ada taat sama makhluk dalam rangka maksiat kepada yang menciptakan kita. Ya. Nah, jadi ada kasusnya begitu di bulan puasa lagi, siang-siang laki pulang dari Tanah Abang, palanya puyeng. Ya. Di Tanah Abang banyak kan yang nggak puasa. Iya. Bukan Tanah Abang sini nggak, Tanah Abang mana udah tuh. Alah coba kalau kita ke pasar dah tuh dah ya, perempuan macem-macem. Pulang ke rumah ada hasrat sama istri lagi puasa, dipaksa sama suaminya. Siapa yang dosa? Yang dosa suaminya, dan yang wajib bayar kafarat suaminya. Puasa 2 bulan berturut-turut, ya Allah ya. 2 bulan berturut-turut, sebulan aja batal mulu. Apalagi 2 bulan ya.
Nah, itu jadi gitu ya. Yang kedua, hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu an fil ladzi ya'ti imra'atahu wa hiya haid. Tentang seseorang yang menjima istrinya. Kalimat ya'ti maknanya menjima ya. Itu bahasa kiasan. Ya. Wa hiya haid dalam keadaan haid. Tuh. Qala yatasaddaq bidinarin aw nisfi dinar. Nah, sudah kita bahas kemarin tuh ya. Maka dia itu bersedekah dengan 1 dinar atau setengah dinar ya. Sedinar itu 4 jutaan. Setengahnya 2 jutaan. Nah, rawahul khamsah wa shahhahul hakim wa ibnu qattan wa rajjaha ghairahuma wa waqfahu. Ya, ini hadis ya, kata ulama dalil bahwasanya kalau ada orang masih haid terus suaminya mensetubuhinya maka wajib untuk membayar kafarah. Ini kata madhab Hanafi. Ya, kalau Hanafi mengatakan apa? Wajib. Jadi kalau Bapak Ibu hadirin sekalian berjima ketika kondisinya istri lagi haid, maka wajib sedekah berapa tadi? 4 juta. Wow. 4 juta dikit banyak. Ya. Kalau seandainya udah suci, cuman belum mandi, maka setengahnya yaitu 2 juta. Cuman ulama beda hukum. Kata madhab Zahiri dan juga madhab Ahmad mengatakan bahwasanya itu hukumnya wajib. Adapun Syafi'i, Maliki, Hanafi ya, la tajibul kafarah, kagak wajib membayar kafarah ya, ala man ata haidon. Tuh, atas orang yang berjima dalam keadaan haid. Bal wajib alaihil istighfar wa taubat. Tapi yang wajib baginya istighfar dan taubat. Tuh ya. Jadi memang nggak semua dosa ada kafarohnya, ya. Nggak semua dosa ada kafarohnya. Ada yang kafarohnya ditentukan, kayak sumpah. Ini kejadiannya ada seorang suami diminta sumpah sama istrinya. Kata bininya, ya kalau aku mati duluan kamu kawin lagi nggak gitu. Kata lakinya, nggak bakal kawin lagi. Kata bininya, nggak, kamu bohong. Sumpah yuk demi Allah gitu katanya. Kata lakinya, "Idah, demi Allah gua nggak bakal nikah lagi," gitu. Abis ngomong nyesel. Ya, abis ngomong nyesel. Bininya meninggal tuh, nyesel kan? Udah pala puyeng lagi nih. Bini meninggal kan? Nah, kalau dia ngerti hukum gampang. Sumpah kafarohnya puasa 3 hari. Abis puasa 3 hari itu penghapus sumpah kita. Jadi kalau kita udah pernah bilang gini, demi Allah gua nggak bakal balik lagi sama lu, nggak berapa lama demen lagi. Nah itu gampang, tinggal puasa 3 hari. Ya, jadi ada permasalahan yang ada kafarohnya. Nah adapun yang lain itu cukup dengan taubat dan istighfar. Tuh ya. Kata Nabi, wa'at bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan yang baik, niscaya perbuatan yang baik akan menghapus dosa. Itu kisahnya dulu gini, ada salah seorang sahabat ya, emang rada bengal dikit nih sahabat ya. Suatu hari nih sahabat diam-diam nyium perempuan ya, gitu. Tahu-tahu nyium perempuan, habis nyium kabur gitu. Dia nyesel, ya Allah astagfirullah gitu ya. Biasa begitu orang kalau ada dosa baru nyesel ya, karena nyesel datangnya belakangan. Kalau nyesel datang duluan pendaftaran namanya, bukan penyesalan ya. Ketika nyesel datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, saya sudah berbuat dosa ya Rasulullah, saya sudah berbuat maksiat ya Rasulullah, bagaimana ya Rasulullah? Rasul diam. Nah, turunlah ayat, innal hasanat yuzhibnas sayyiat. Kata Allah, sesungguhnya kebaikan dapat menghapus dosa. Jadi kalau kita habis ngerjain dosa, iringi dengan perbuatan baik tuh ya. Cuman jangan disengaja-ngaja ya, habis main dari hotel keluar sedekah mana yatim gitu. Ini bahaya tuh, orang kaya tahu ya, karena orang kaya kan duitnya banyak tuh dia ya. Tapi begini maksudnya, jangan juga kita mencela orang-orang yang begitu ya. Orang kaya walaupun dia banyak maksiat, tapi kalau rajin sedekah, insya Allah masih ada jaminan husnul khotimah ya. Ini orang kaya nih, kelebihan orang kaya ya. Orang kaya kalau walaupun rajin maksiat tapi rajin sedekahnya, yatimnya, fakirnya, itu masih ada kemungkinan husnul khatimah ya. Kenapa? Karena doa yang dilontarkan oleh orang yang dibagi tembus ke Allah ya.
walaupun yang ngasih ria, walaupun yang ngasih kurang ikhlas, walaupun yang ngasih masih ada ujubnya, tapi doa yang orang yang dibagi tembus. Kenapa? Doanya ikhlas. Apalagi orang butuh banget duit ya, BU ya, butuh duit, minjem, dibagi lagi, gira nggak? Oh itu doa itu, ya Allah tong, mudah-mudahan lu berkah dah, hidup lu lancar, anak-anak lu soleh. Itu doa tembus ke langit itu. Ya, inilah fadilahnya orang kaya ya. Makanya di zaman sahabat ada sahabat ngiri, sahabat yang miskin ngiri sama yang kaya. Ya Rasulullah, ini orang-orang kaya enak banget ya Rasulullah. Tiap hari sedekah, tiap hari ngasih makan orang. Nah kita orang miskin ya Rasul, pengen kayak mereka. Bagaimana ya Rasul? Waduh, ini sahabat zaman dulu begitu, kebayaan ngiri. Ya. Kalau kita kan kagak, kejelekan ngiri. Ustaz, dia enak ngaji libur mulu. Kita kapan liburnya? Oh kalau sahabat mah nggak begitu. Ya. Ya. Dia kalau nggak diajak perbuatan baik, sahabat marah. Kalau kita dilewatin amal, kita girang. Ya itu. Lagi Jumatan begini, kotak amal lewat, alhamdulillah lewat begitu. Kadang-kadang menjelang lewat kita tidur lagi. Tidur dulu, tidur. Udah lewat baru udah bangun lagi tuh. Sahabat kagak. Sahabat kalau seandainya itu nggak diajak berbuat baik, mereka marah. Ya. Mereka merasa ada hal yang hilang dari hidup mereka. Makanya nanya sama Nabi ya Rasulullah, kita pengen tuh kayak orang-orang kaya, dia bisa beramal, dia bisa sedekah. Saya pengen kayak dia tuh. Nah, apa jawaban Rasul? Karena secara sunatullah nggak mungkin semua orang kaya. Nggak mungkin semua orang kaya, nggak mungkin, mustahil. Sampai hari kiamat kurang sehari insya Allah nggak ada yang begitu. Akhirnya Rasul, yaudah kalau ente mau kayak sahabat yang ono, ente baca nih ya, baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33. Habis sholat ente baca, insya Allah pahala ente menandingi mereka yang rajin sedekah. Oh begitu ya Rasul, siap ya Rasul, saya amalkan. Dia amalin. Sahabat yang kayak nguping denger, nih orang kok bacanya beda sama kita. Dibaca apa ya? Didengerin. Oh ternyata baca subhanallah 33, alhamdulillah, Allahu Akbar. Wah gue baca. Lame-lame orang yang kaya baca. Sahabat yang miskin, waduh, bingung dia lah. Kita miskin baca, dia kaya baca juga lah. Kita nggak bisa ngejar ini. Datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa? Itu ya Rasul, kan antum ngasih amalan buat kita. Lah masa sekarang orang kaya baca juga ya Rasulullah. Lah kita gimana? Nah gitu ya. Rasul katakan ya, innallaha yu'ti fadlahu liman yasha'u kama qala Rasulullah. Ya, sesungguhnya Allah memberikan karunia-Nya kepada orang yang Allah kehendaki. Ya, jadi kita nggak usah ngiri. Masing-masing orang ada tingkatannya masing-masing ya. Itu. Jadi kalau ada teman kita kaya, iya bener udah. Jangan pakai dengki, jangan pakai sirik. Oh tuh mah pesugihan tuh dia. Palingan judi online tuh kayak. Lah. Ya kan bener gak? Orang sekarang kan begitu, gak boleh kayak dikit. Apalagi zaman sekarang, zaman kerja gak perlu kelihatan kerja. Orang di rumah online bisa kaya, betul gak? Tapi lain cerita sama orang Depok ya. Tetangganya kaya, dituduh babi ngepet. Kan kurang ajar ini ya. Bisa jadi kan jualan online tuh. Nah inilah ya, fadlullah yu'tihi limay yasha tuh ya. Jadi kelebihannya orang-orang kaya tadi saya bilang, dia bisa masuk surga, tapi dengan syarat jangan lupa anak yatim, jangan lupa orang miskin. Tuh ya. Nah kita bagaimana saat kita pengen begitu? Yaudah, kita kan orang miskin jauh dari maksiat. Ya, betul gak? Betul? Kenapa saya bilang betul? Mau maksiat, bayar gak? Nonton bioskop bayar gak? Ke bar, minuman bayar gak? Di bar, di tempat bartender itu, minuman, aqua, botol berapa duit harganya? Itu bisa 80.000. Mau minum khamr bayar gak? Mau judi bayar gak? Nah makanya orang miskin gak bakal judi ya. Emang gak ada duitnya. Orang miskin gak bakal maksiat. Orang kaya sangat mungkin maksiat. Makanya dia lebih besar godaannya ketimbang orang miskin. Orang miskin mau selingkuh kagak kuat biayanya. Ya, buat bini aja susah. Orang kaya bisa gak selingkuh?
Nah itu makanya orang kaya yang Allah kasih kelebihan tadi, dia itu bisa mendapatkan lebih gede dari orang miskin karena orang kaya banyak ujiannya. Ya. Kalau orang miskin mah kagak ada ujiannya. Karena apa? Orang miskin dekat ame masjid, johor ke masjid, asar ke masjid, maghrib di masjid, isya di masjid, emang merebot di masjid kan. Coba orang kaya, ingat masjid orang kaya. Idul Adha, Idul Fitri doang ke masjid. Ya. Sisanya di mana? Di kantor, di jalan, di mall, di ini dan sebagainya. Tuh. Makanya udah masing-masing kita jangan pakai iri. Yang miskin jangan iri sama yang kaya jangan iri sama yang miskin. Cukup yang miskin doain yang kaya biar yang kaya terus berbagi kepada yang miskin. Tuh ya. Hadis yang terakhir. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaisa idza hadat al-mar'ah lam tusalli wa lam tasum. Tuh. Bukankah kata Rasulullah orang perempuan kalau lagi haid enggak sholat dan enggak puasa. Nah inilah ada beberapa kesimpulan yang ulama kumpulkan tentang larangan perempuan yang lagi haid. Tulis yang pertama, larangannya adalah sholat. Perempuan haid tidak boleh sholat. Sudah kita bahas kenapa larangannya. Yang kedua, perempuan haid tidak boleh tawaf. Ini di hadis yang setelahnya ya. Kalau perempuan lagi haid, kan lagi umroh nih, misalnya kita umroh. Pas lagi umroh haid, nah itu bagaimana tuh? Ya. Kata Rasulullah, kerjakan apaan aja kecuali tawaf. Jadi dia nggak tawaf dulu, dia sa'i dulu, ya, tuh. Dan lain sebagainya, baru nanti dia tawaf. Atau yang kedua alternatifnya minum obat penahan haid. Ya, ulama mengatakan bahwasanya boleh minum obat penunda haid atau penahan haid demi tujuan ibadah, tuh ya. Jadi kalau seorang perempuan misalnya pergi umroh, boleh tuh minum pil untuk penunda haid, boleh. Ya. Kan kasihan, udah mahal-mahal berangkat sampai sana ternyata haid. Tuh. Bahkan yang lebih uniknya, ada yang kagak ngapa-ngapain di sono jadinya. Udah bayar buat umroh, sampai sono malah kagak umroh itu. Ya. Nah ini makanya kita mesti tahu nih. Yang ketiga, yang dilarang bagi orang yang haid adalah puasa. Ya. Yang keempat, menyentuh Al-Quran. Yang kelima, membawa Al-Quran. Nah ini ya, mungkin sebagian para jamaah masih ada yang bingung nih. Kita kalau ame mushaf, ya itu kata Allah dalam Quran, la yamassuhu illal mutahharun, nggak boleh nyentuh kecuali orang suci. Jadi kalau kita nyentuh Quran nih, ada bahasa nyentuh, ada bahasa membawa. Yang dilarang bagi orang haid adalah nyentuh dan membawa. Jadi kalau orang megang Quran begini, nah ini maknanya menyentuh. Ya, maknanya apa? Menyentuh. Saat saya kantongin di tas, taruh tas, saya nggak nyentuh. Itu maknanya membawa. Jadi membawa nggak boleh, nyentuh nggak boleh. Ya. Kecuali membawa dengan benda lain. Saya bawa tas, isinya ada Quran, ada kitab fikih, ada kitab tafsir, boleh. Tapi dengan niatan bawa kitab fikih, kitab tafsir. Ya. Atau misalnya gini, saat saya pakai alas begini, saya pakai apa? Saya pakai sarung tangan, nggak boleh. Karena ini maknanya membawa. Ya. Paham ini maksudnya? Nah, kecuali kasusnya begini, Quran kita jatuh ke ubin, ke lantai, nggak ada yang bisa mungut kecuali kita. Pungut nggak? Hah? Kenapa pungut? Darurah. Ad-daruratu tubihul mahdurah. Ya. Nah, kecuali ada bocah kita anak kecil. Nah, anak sini nak, tolong angkatin nak. Nah, baru boleh. Kita nggak boleh. Kalau nggak ada orang sama sekali, maka kita diperbolehkan untuk angkat Quran secara langsung ataupun dengan wasilah, gitu. Ya. Lalu yang keenam, berdiam di masjid. Ya. Nggak boleh kita seorang yang haid itu berdiam di masjid. Ya. Yang ketujuh, melafalkan ayat. Nah ini dia nih. Ya. Pernah ada nanya gini, Ustadz, saya lagi diserang, ada orang nyerang saya, yang kiriman, yang nggak tahu JNE apa JNT gitu, kiriman loh kayak. Saya pengen baca ratib, cuman kan saya lagi haid, boleh nggak? Nah ini dia, baca ratib, baca tahlil, baca apapun, zikir maupun Quran itu boleh bagi orang yang haid, tapi niatnya zikir tuh. Jadi orang yang lagi haid memang dia nggak bisa sholat, ya. Bahkan dia nanya, Ustadz kalau saya tengah malam bangun boleh nggak? Boleh. Ya, ibu-ibu nih punya wiridan malam bangun tahajud, ya. Karena udah biasa bangun, lagi haid bangun, boleh nggak? Boleh. Ya. Lagi haid bangun malam boleh, ngapain? Zikir, sholawat, baca kitab atau sebagainya boleh. Ya. Baca ratib
boleh. Ini kan sekarang orang banyak gini, ketika dia udah biasa wirid, mama nih biasanya, ntar kalau gehet hilang semua wirid itu, hilang semua. Wala ratibnya, wala sholawatnya, wala bangun malamnya hilang. Padahal nggak begitu. Orang lagi gehet boleh nggak bangun malam? Boleh. Baca ratib boleh nggak? Boleh, dengan niat di zikir tuh. Ya, jelas paham? Jadi kalau baca Quran dengan niat zikir boleh. Contohnya gini, Inna lillah wa inna ilaihi ayat bukan? Ayat. Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ada orang meninggal. Si fulana meninggal. Inna lillahi wa inna. Boleh enggak nyebut begitu? Kenapa boleh? Karena zikir. Jadi ratib dianggap zikir, sholawat dianggap zikir, semua dianggap zikir. Maka boleh dibaca bagi orang yang head. Jelas paham ya? Jadi kalau nanti ada perdebatan bilangin itu. Kalau niatnya zikir boleh. Cuman kalau niatnya gini, ada orang baca Quran. Ini Quran nih, ya. Dia mau baca gitu. Boleh nggak? Boleh, asal jangan diucapin. Dalam hati aja. Di misalnya penghafal Quran dibaca gini. Ambil baca atau cuman jangan diucapin. Karena yang haram adalah melafalkan huruf Al-Quran. Tapi melihatnya dalam hati bacanya nggak apa-apa, ya boleh, gitu. Ya. Walaupun nanti ada khilafiyah dalam mazhab, cuman ini saya sebutkan pendapat yang lebih hati-hati. Pendapat mazhab Syafi'i. Nanti ada yang boleh gitu. Ustaz, kalau guru Quran bagaimana? Nah nanti kita bahas kapan-kapan. Yang jelas biar nggak pusing, ya biar nggak pusing. Kalau ngucapin huruf Quran nggak boleh. Kalau dalam hati boleh. Baca Quran tapi niatnya zikir boleh gitu ya, itu kata ulama begitu. Dan yang terakhir ya yang nggak boleh juga adalah melewati masjid jika takut mengotori masjidnya tuh ya. Nah, jadi demikian tentang masalah head, dan insya Allah nanti kita akan bahas tentang terakhir tentang masalah waktu-waktu head ya. Mungkin sampai sini ada yang mau bertanya para jamaah, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Itu ada tajwid, ada juga tafsirnya, misalnya ada juga terjemahannya. Bagaimana? Ya. Ini berkenaan dengan masalah belajar ya. Memang pendapat yang lebih hati-hati, Kita mengatakan lebih hati-hati karena ini jamaah umum ya. Karena khawatir nanti kalau dikasih pendapat yang meringankan, khawatirnya orang salah paham dan menimbulkan fitnah ya. Jadi yang pertama, kalau orang sedang belajar, perempuan sedang belajar Al-Qur'an ya. Paling banter dia bisa menghadiri pengajiannya, paling banter, ya, tanpa dia disuruh ikut mentalkinkannya, kecuali dalam talkin umum. Contoh talkin makharijul huruf, a i u ba u an, kan bisa tuh semua tuh. Nah itu nggak apa-apa. Atau enggak talkin potongan ayat dengan niat zikir boleh. Tapi kalau disuruh baca penuh, nah itu hindari, ya. Jadi begitu. Ya, jadi kadang-kadang ada alasan, Ustaz saya lagi head, saya libur dulu ngaji. Jangan, tetap suruh ngaji. Karena mendengarkan bacaan Al-Quran dirahmati Allah Subhanahu. Fa idza quri'al Qur'ana fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, cukup ya, Fi. Baik. Kalau kayak bencong, ya. homoseks atau lesbian, apakah itu penyakit itu dari si istri sedang head dijima? Dari apa tadi? Dari apakah penyakit itu si istri sedang head dijima oleh suaminya jadi anaknya kayak gitu? Naudzubillah min dzalik ya. Wallahu a'lam bishawab. Mengenai pertanyaan gini, apakah orang yang punya penyimpangan seksual itu akibat cara berjima yang salah ya? Saya katakan wallahu a'lam bishawab, kita nggak tahu sebabnya apa. Yang jelas segala sesuatu yang menyimpang akan melahirkan anak yang menyimpang. Kaidahnya begitu. Makanya orang kalau zina itu kalau udah nikah wajib dirajam. Kenapa? Nanti bisa nular ke anak. Ya kata Nabi, ketika ada orang pengen zina, ente mau gak istri ente dizinahi? Ente mau gak orang tua ente dizinahi? Karena apa? Zina itu utang. Kalau kita udah berzina sama orang, kita punya utang. Ntar di antara keluarga kita pasti ada yang dizinahi. Nauzubillah min dzalik. Nah begitu pun tadi, orang yang
berjima dengan cara yang menyimpang, lewat cara yang menyimpang entar anaknya menyimpang juga. Itu umumnya. Cuman yang kedua gini, yang saya pernah teliti ya, itu penyimpangan seksual itu terjadi lantaran pergaulan. Ya. Terjadi lantaran apa? Pergaulan. Kalau kita punya anak bergaulnya di tempat yang salah, sekalipun tuh anak bener, jadi nggak salah, jadi nggak bener gitu. Ya. Nah terlebih disupport tadi, cara gaulnya salah, ya, terus bikinnya salah, udah kemana-mana. Sepele kecil, orang kalau mau jima, kesalahan nomor 1 adalah nggak baca doa. Ya. Masih ingat ya dulu udah baca doa belum? Allahumma barik lana fima razaqtana. Kita doa makan ya. Allahumma jannibna minasyaiton wa jannibi syaiton ma razaqtana. Ini nih nomor 1 fatal nih. Jadi kalau tadi dibilang penyimpangan, ini aja lah nyimpang nih. Orang jima nggak baca doa, itu setan nanam saham di situ. Ketika setan nanam saham, otomatis ini anak nanti akan menyimpang. Apalagi dikerjakan dalam kondisi lagi head, udah kerjaan nyimpang, nggak baca doa, lagi dalam kondisi head. Nauzubillah min dzalik ya. Jadi bisa dikatakan seperti itu, cuman wallahu alam, kita nggak tahu ya. Bisa jadi yang begitu enggak, atau bisa jadi yang nggak begitu malah begitu gitu ya. Tapi yang jelas setelah saya survei, homoseksual itu karena pergaulan, tuh, pergaulan yang salah. Nauzubillah min dzalik ya, gitu. Makanya jaga anak-anak kita jangan sampai bergaul yang salah. Saya punya temen waktu dulu kuliah semester 1 pacarnya 2. Kan kalau orang pacarnya 2 ini kan luar biasa laki-lakinya, jantan banget ini orang. Semester 2 liburan panjang dia gaul, ikut fitness. Ketemulah temen nyaman, laki-laki temennya. Ketemu semester 2 melambai begini, jari kelingkingnya ngangkat begitu. Waduh ini bahaya ini, gara-gara pergaulan ya. Nah, maka jaga anak-anak kita jangan sampai gaul di tempat yang salah gitu ya. Wallahu a'lam bishawab ya. Wallahu a'lam bishawab ya. Ada lagi mungkin satu lagi? Boleh. Saya kan masih awam. Istri saya masih head gitu. Istri yang keberapa ini? Istri yang pertama, yang kedua? Istri head. Iya. Pengen gitu. Bukan, pengen gitu, main gitu kan. Main apa tuh? Nggak tahu. Ya terus? Iya, kayak gitu. Oh pernah gitu. Iya. Jadi kalau kita pernah berbuat dosa di masa lalu, fatubu ilallah, tobat sekarang kepada Allah. Ya, dengan cara tadi kalau mau pakai ini yang apa namanya dinar ini boleh. Cuma kalau ada duitnya. Kalau nggak ada nggak apa-apa. Kalau kita kan madzhab Syafi'i cukup taubat dan istighfar gitu ya. Jadi kalau mau melakukan ini silahkan, kalau mau bayar duit silahkan ya. Kenapa? Oh apa tuh kula dede? Bahasa Inggris saya nggak paham tuh. Baiklah ya, kita baca surat Al-Fatihah buat para jamaah semua yang hadir. Semoga kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pulang dalam keadaan dan mendapatkan ampunan dan ilmu yang bermanfaat dan mati husnul khatimah. Kita doakan juga buat semua yang sedang sakit dari keluarga kita, semoga Allah berikan kesembuhan, kesehatan, keafiatan. Mudah-mudahan semua yang hadir pada malam hari ini kita semua berjumpa dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan syafaatnya fi yaumil qiyamah. Ala hadhihi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bihaqil Fatihah. Surah Al-Fatihah. Karamatil Fatihah. Iftah lana abwabal khair wa khtim lana bil khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rasulullah ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Ya Rasulullah, salamun 'alaik ya rafi'a syam ni wa daraji ya